Dalam beternak ayam, bau kandang merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan terberat bagi peternak ayam. Karena aroma kandang yang menyengat tentunya dapat berdampak langsung pada lingkungan dan juga kesehatan ayam. Inilah beberapa penyebab bau kandang ayam. Yang pertama, kotoran ayam yang menumpuk. Kedua, kelembapan kandang yang tinggi. Ketiga, ventilasi kandang yang buruk. Keempat, pakan yang rusak atau membusuk. Kelima, penyakit pada ayam seperti diare. Keenam, kepadatan kandang yang terlalu tinggi. Dan ketujuh, kandungan protein yang sangat tinggi dalam pakan namun tidak sebanding dengan kebutuhan ayam. Dan setelah ini, saya akan memberikan solusi ataupun cara untuk menekan bau pada kandang ayam. Jadi simak videonya sampai selesai. Dan inilah solusinya. Jadi yang pertama, kalau bau kandang disebabkan oleh kotoran ayam, tentunya kotoran ayam yang tidak dibersihkan atau menumpuk ini dapat menghasilkan bau yang tidak sedap ataupun kadar gas amoniak. Jadi rekan-rekan harus rajin untuk secara teratur membersihkan kotoran ayam ini. Minimal 1 minggu 2 kali. Lalu yang kedua, jika memang dipengaruhi dari kelembapan kandang yang tinggi. Kandang yang lembab ini tentunya tempat yang ideal bagi bakteri ataupun jamur berkembang biak. Nah, dengan berkembang biaknya bakteri dan jamur ini, apalagi ditambah dengan paparan air yang ada di kandang, tentunya akan membuat kotoran ayam semakin menjadi basah dan tentunya berbau. Jadi untuk kelembapan yang tinggi ini dapat diatasi dengan cara mengganti alas kandang dengan alas kandang yang dapat menyerap basah ataupun kelembapan yang tinggi ini. Seperti sekam padi, serbuk gergaji, itu sangat bagus untuk dimanfaatkan sebagai alas kandang. Lalu yang ketiga, kalau memang disebabkan oleh ventilasi yang buruk atau sirkulasi udara yang tidak lancar dalam kandang, sebaiknya kandang segera diberikan ventilasi yang dapat membuat ayam merasa nyaman, serta mengurangi risiko penyakit pernapasan. Lalu bisa juga menggunakan exhaust, yaitu kipas angin yang dapat menarik udara dari luar ke dalam kandang dan mengeluarkan udara dalam kandang keluar. Lalu yang keempat, kalau memang baunya disebabkan oleh pakan yang membusuk, tentunya pakan ayam yang rusak atau yang membusuk ini, atau yang tidak habis dimakan dikarenakan aromanya ataupun mungkin berjamur, sebaiknya pakan ini segera dibuang, rekan-rekan ya, diganti dengan pakan yang fresh, supaya pakan ini tidak menyebabkan aroma yang sangat mengganggu bagi lingkungan kandang. Lalu yang kelima, kalau memang disebabkan oleh penyakit pada ayam seperti diare, ini kan kotoran kalau ayam sedang mengalami diare tentunya akan lebih basah dan berbau. Solusinya adalah rekan-rekan perlu mengobati ayam dengan antibiotik yang dapat memperbaiki sistem pencernaan pada ayam, sehingga diare pada ayam dapat sembuh dan tentunya kotoran ayam yang dihasilkan pun tidak akan basah dan berbau. Lalu yang keenam, kalau memang bau kandang disebabkan oleh kepadatan ayam yang terlalu tinggi dalam kandang, ini tentunya dapat meningkatkan suhu dan kelembapan. Karena dengan demikian ini, ayam akan lebih cepat memproduksi kotoran, dan kotorannya ini akan selalu menumpuk. Jadi kalau kepadatan kandang ini luar biasa padatnya, dengan rekan-rekan mengikuti solusi dari saya tentang pembersihan kandang dilakukan 1 minggu 2 kali, tentunya tidak akan efektif rekan-rekan, karena untuk kandangnya sendiri sudah terlalu padat, sehingga kotorannya pun akan lebih cepat menumpuk dan akhirnya malah memperparah keadaan. Jadi kalau memang kandangnya terlalu padat, berarti pembersihannya pun harus 1 hari bisa 4-5 kali. Tentunya akan menguras energi dan waktu ya. Nah, sebaiknya untuk kandang yang terlalu padat ini dikurangi kepadatannya. Jadi dalam pemeliharaan itu populasinya yang dikurangi, bukan jumlah berapa kali pembersihannya per hari yang ditambah. Lalu yang ketujuh, kalau memang bau kandang ini dipengaruhi dari
kandungan protein yang begitu tinggi dalam pakan, kotoran yang dihasilkan akan sangat berbau menyengat. Karena nutrisi pada pakan ini tidak tercerna secara sempurna, sehingga kotoran yang dihasilkan pun akan berbau dan dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan ayam juga. Jadi, berikanlah pakan pada ayam dengan nutrisi yang dibutuhkan saja, jangan terlalu berlebihan. Dan ada tips tambahan, ini adalah tips yang sering kali kami gunakan ketika memang aroma kandang itu sudah mulai terasa berbau menyengat, yaitu dengan penyemprotan kandang. Itu kami melakukan penyemprotan dengan cairan probiotik. Untuk larutan probiotik yang biasa kami gunakan di sini, yaitu larutan probiotik yang sudah dikembangkan atau diproses ulang hanya khusus untuk pemakaian mandiri. Tapi mungkin nanti di video selanjutnya kita dapat bahas untuk cara pembuatannya supaya rekan-rekan juga bisa mengaplikasikan di kandang ayam milik rekan-rekan semua. Dan tujuan penyemprotan kandang ayam ini dengan menggunakan larutan probiotik adalah untuk mengurangi bau amonia, mengendalikan penyakit, dan meningkatkan kebersihan lingkungan kandang. Karena probiotik sendiri bekerja untuk memecah senyawa penyebab bau kandang dan menekan pertumbuhan bakteri berbahaya, yang nantinya juga bisa meningkatkan kesehatan ayam. Tapi untuk rekan-rekan yang memang belum tahu cara pengaplikasian yang tepat penyemprotan probiotik pada kandang ayam, nanti rekan-rekan bisa simak video ini sampai selesai. Nanti saya akan berikan tips mengenai penyemprotan kandang ayam menggunakan probiotik untuk waktu dan cara yang tepat itu seperti apa. Tapi kita lanjut dulu untuk persiapan dan aplikasi penyemprotannya. Jadi yang perlu disiapkan yaitu larutan probiotik tentunya. Kemudian yang kedua, ember kosong. Lalu kita sediakan juga air bersih, gelas takar, serta alat semprot atau sprayer untuk kandang. Kami di sini menggunakan alat sprayer sederhana berupa alat sprayer yang sistem manual dengan volume air 3 liter. Karena kandang kami ini memiliki luas 24 meter persegi, kami menggunakan air sebanyak 6 liter. Dan dosis yang digunakan untuk larutan probiotik ini 6 ml per 3 liter air bersih. Atau dengan takaran tutup botol seperti ini, itu per tutup botol yaitu sama dengan 6 ml. Jadi kami menggunakan 2 tutup botol untuk 6 liter air. Dengan volume penyemprotan 250 ml per meter persegi. Itu adalah standar yang biasa kami gunakan di kandang ayam yang ada di sini. Tapi jika rekan-rekan mungkin menggunakan lebih dari dosis yang ditentukan, bisa lebih baik rekan-rekan. Karena tujuan penggunaan probiotik ini adalah menekan risiko penyebaran penyakit di lingkungan kandang. Jadi dengan dosis yang lebih itu tidak masalah, hanya saja untuk biayanya lebih boros. Baik, langsung saja kita lakukan pencampuran. Setelah diaduk rata, kita langsung masukkan ke dalam sprayer untuk segera dilakukan aplikasi ke kandang ayam. Jadi sebelum masuk, kita gunakan sepatu boot khusus untuk dalam kandang. Karena kita juga dilarang untuk mengenakan atribut lain selain atribut khusus untuk pekerja kandang, seperti wear plug dan juga sepatu boot ini. Jadi untuk menekan tingkat stres pada ayam saat melakukan penyemprotan, kita lakukan penyemprotan hati-hati. Kalau untuk penyemprotan ini dan tidak sengaja mengenai ayamnya, itu tidak masalah rekan-rekan ya. Tidak akan mengganggu kesehatan ayam. Jadi kita lakukan penyemprotan pada alas kandang terlebih dahulu. Kalau menggunakan kandang ayam postal seperti ini, untuk alas kandangnya ketika dilakukan penyemprotan, boleh dibolak-balik rekan-rekan, supaya lebih rata, tapi kalau tidak dibolak-balik juga tidak masalah, karena nanti ayam juga akan membolak-balik alas kandang ini dengan kakinya. Lalu kita lakukan penyemprotan juga di bagian bawah kandang panggung seperti ini, terutama di tempat tampungan kotoran ayamnya. Coba rekan-rekan perhatikan. Jadi di sini minim sekali lalat ya rekan-rekan ya. Nah, kami melakukan penyemprotan larutan probiotik ini secara rutin, yaitu 1 minggu bisa 2 kali. Nanti efeknya untuk kotoran ayam yang ada di bawah kandang seperti ini, dia akan mengering rekan-rekan dan bahkan bisa hancur dalam beberapa waktu. Jadi penyemprotan dilakukan secara merata ke seluruh area kandang supaya bakteri ini dapat bekerja dengan baik. Dan ini dia tips dan waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan kandang menggunakan larutan probiotik. Jadi kalau kami di sini, biasanya sebelum melakukan penyemprotan kandang, itu kami memiliki jadwal rutin.
Tapi jadwal ini bisa bergantung pada cuaca di hari tersebut. Saat sebelum melakukan penyemprotan kandang, kami biasanya memperhatikan cuaca di pagi hari. Kalau cuaca ini dirasa baik dan memungkinkan, jadi ketika cuaca cerah, itu kami akan melakukan penyemprotan di waktu tersebut. Biasanya kami melakukan penyemprotan dengan menggunakan larutan probiotik ini di bawah jam 9 pagi atau sebelum panas terik. Dan biasanya kami juga melihat dari perakiraan cuaca. Jadi rekan-rekan bisa mencontoh kalau memang mau melakukan penyemprotan kandang dengan larutan probiotik ini untuk waktu yang tepat itu kapan. Ya, rekan-rekan bisa buka di Google, ketikkan seperti ini rekan-rekan ya. Klik ini, kemudian akan muncul tampilan seperti ini dan rekan-rekan juga dapat langsung pilih yang ini. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Rekan-rekan bisa langsung ketik saja lokasi tempat kandang rekan-rekan berada. Contohnya seperti saya ini, Kalianda, Lampung. Lalu enter. Kemudian rekan-rekan bisa lihat potensi cuaca di hari tersebut. Jadi kita bisa lihat per jam. Kalau cuacanya hujan ataupun gerimis, sebaiknya rekan-rekan tidak melakukan penyemprotan di hari itu. Jadi rekan-rekan bisa lakukan penyemprotan bila mana mulai dari rekan-rekan melakukan penyemprotan hingga 12 jam ke depan itu cuacanya baik. Kalau cuacanya panas terik itu justru lebih baik rekan-rekan ya. Yang penting ketika melakukan penyemprotan itu sebelum terjadi panas terik ini. Baik, sekian dulu video dari saya rekan-rekan. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu like, komentar yang positif dan subscribe tentunya supaya rekan-rekan tidak ketinggalan informasi-informasi menarik terkait peternakan ayam kampung. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.